terkait dengan apa yang dipelajari hari ini ya. Insya Allah nanti di akhir ada kuisis juga berkaitan dengan hal-hal yang mendasar terkait dengan materi kali ini. Bahkan mungkin ada sedikit grammar dasar juga karena lumayan sering muncul kosakatanya di materi kali ini. Baik, jadi tentunya Ananda semua di kelas 12 MIA 1 ini sudah pernah, insya Allah sudah pernah mengakses media-media ini, baik itu newspaper, news program on television, ataupun news on the radio. So from the three media, we have listened from all of them. We have assessed the media. Baik, selanjutnya kemudian pertanyaannya untuk Ananda Akmal, misalkan Ananda Rabbani Akmal, kira-kira dari 3 media tersebut apa sih yang diberitakan begitu? Berita apa saja yang disampaikan? Silahkan. Ada Ananda Akmal? Akmal. Ya, boleh. Boleh, silahkan. Kira-kira beritanya apa, Ananda Akmal? Kalau misalkan kita melihat berita, contoh beritanya seperti apa? Berita COVID. Berita COVID, good. Nah, hal-hal seperti itu berarti maknanya memang seperti yang Ananda Akmal sampaikan, berita-berita seperti itu mengabarkan berkenaan dengan kondisi kini. Itu salah satu gambarannya, namun gambaran lebih jelasnya insya Allah akan disampaikan di slide-slide selanjutnya ya. Jadi contoh yang Ananda Akmal insya Allah bisa mewakili yang tadi. Terutama di situasi saat ini ya, khususnya di negara kita begitu. Jadi seperti yang Ananda Akmal sampaikan, salah satu fungsinya yaitu untuk menginformasikan berita kepada halayak. Jenisnya bisa written, broadcasted, atau spoken that reaches audience. Jadi hal-hal komunikasi yang biasanya dalam bentuk tulisan ataupun siaran ataupun secara lisan yang disampaikan kepada yang menyimak. Maka news is information about recent happenings. Dan news juga termasuk dalam kategori news item. So that's what we are going to learn today. Jadi bakal dipelajari tentang news item ini. Jadi yang Ananda Akmal sampaikan tadi topik sesuai dengan fungsinya. Salah satu yang dibicarakan atau salah satu yang disampaikan adalah berita perkembangan COVID di Indonesia misalkan. Jadi skalanya skala nasional yang dibicarakan atau yang disampaikan Ananda Akmal tadi, yaitu untuk menginformasikan kepada pembaca yang menyimak dan juga viewers yang melihat secara visual about the events of the day. Jadi boleh secara berkala ataupun yang paling sering yang ini nih, events of the day. Perkembangan hari ini. Maka yang Ananda Akmal sampaikan pada saat awal-awal mungkin sering ya, untuk berita perkembangan COVID disampaikan melalui infografis, itulah event of the day, per harinya. Ada data yang absah, yang dipertimbangkan atau yang dikategorikan sebagai newsworthy. Newsworthy itu bermakna penting. Hal yang penting. Jadi kita bisa sebagai pembelajar bahasa Inggris juga bisa mengecek nih atau bisa cross check terkait dengan apa yang dilakukan oleh seorang wartawan begitu kaitannya dengan news item ini.
Jadi sebelum kita ke teksnya, kita juga coba dalami dulu berkenaan dengan bagaimana mengolah informasi ini, informasi-informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, tentunya dengan sistematika yang sudah baik, yang sudah terukur, sehingga datanya bisa lebih absah lagi, lebih cocok lagi dibandingkan dengan bekerja sendiri-sendiri begitu. Maka sebetulnya berkenaan dengan pengolahan data news item ini, teks news item ini melibatkan berbagai macam kalangan, ya, berbagai macam atau melibatkan tim, tergantung institusinya, tergantung sebagaimana institusinya begitu, tergantung institusinya sendiri. Institusinya ada lingkup kecil ataupun lingkup besar. Jadi jurnalisme ini atau jurnalistik ya maaf jurnalistik, seorang jurnalis mengoleksi, menulis bahkan mendistribusikan berita dan juga informasi-informasi lainnya, sehingga bisa laki-laki bisa perempuan, he or she investigates, collects or find present information as a newsworthy, ya. Jadi tentu dalam mengumpulkan informasi ini tentunya harus diinvestigasi terlebih dahulu, kemudian harus ditemukan juga informasi-informasi yang relevan dengan saat ini, keadaannya dengan saat ini, begitu, dengan kondisi kini. Maka depending on the size, jadi tergantung dari ukuran organisasinya. Ukuran organisasinya sebesar apa lingkup organisasi itu sendiri. Jadi seorang atau organisasi jurnalistik ini may do some task, ya, possibility-nya seperti ini, kemungkinannya. Yang pertama, reporters itu sebetulnya directly involved. Directly involved maknanya secara langsung terlibat dalam pengumpulan informasi. Sebagai contoh, they conduct itu mengadakan interview, kemudian menemukan narasumbernya, sources, maksudnya narasumber, kemudian they also present the information in a written or spoken form of news. Bahkan menyampaikan informasinya dalam bentuk tulisan ataupun bahasa lisan. Dan tentu bahan yang secara langsung didapatkan ini tentunya dari berbagai narasumber yang boleh jadi bahasanya berbeda begitu, ya. Baik secara global ataupun secara internasionalnya. Maka dalam pembelajaran bahasa Inggris ini tentu misalkan seperti ini ilustrasinya, dalam preferensi kita, dalam misalkan kita Ikhwan menyukai kabar-kabar berkenaan dengan olahraga, salah satunya sepak bola. Nah, di sini, di konteks ini tentu ada pesepak bola tentu bukan dari negara Eropa saja, begitu. Dan negara Eropa pun luas, kan, ada Turki dan segala macam yang bahasanya tidak selalu memakai bahasa Inggris ketika interview, ataupun pesepak bola Amerika Latin. Nah, supaya bisa diterima oleh halayak, supaya bisa diterima secara internasional, beritanya langsung nyampe ke berbagai negara, bisa diakses oleh berbagai negara, perlu sub-editors ini. Nah, sub-editors ini, they take stories written by reporters. Mengambil cerita-cerita yang ditulis oleh reporter, kemudian menuangkannya ke dalam format yang sudah tetap, ya, khusus untuk newspaper, magazine, or website. Begitu. Jadi tentunya harapannya bahasa Inggris ini sebetulnya bahasa yang lebih friendly dibandingkan
bahasa yang lain karena secara internasional ya accepted, bisa diterima begitu harapannya. Maka inilah peran-peran sub editors. Jadi jarang sekali apabila medianya kredibel, grammarnya ada yang salah. Insya Allah kalau sudah diedit oleh sub editors ini, grammarnya sudah benar, keterkaitan dari paragraf satu ke paragraf yang lainnya juga sudah bagus begitu. Jadi tentu kita bisa memanfaatkan news item ini karena prosesnya sudah baik begitu. Dan salah satu media di Indonesia yang memang concern ataupun fokus ke akses terkait dengan bahasa Inggris, media yang disampaikan dalam bahasa Inggris, salah satunya Jakarta Post ya, di Indonesia ini. Kemudian selanjutnya editor. Editor itu tentu di atasnya sub editors ya, maka mereka harus membuat final decisions, kontennya dirapihkan lagi. Jadi tidak serta-merta yang sudah sub editors buat di dalam formatnya tidak langsung dipublish. Ada editor akhir ya. Dan selanjutnya feature writer. They write longer stories which give more background to a new story. Biasa yang sudah kita pelajari juga ada sebab akibat kan. Apalagi berkaitan dengan berita, dan di sini feature writer harus ataupun sebaiknya mencari latar belakang yang ada berkaitan dengan event of the day begitu ya, penekatannya event of the day. Dan selanjutnya supaya kita bisa juga mempraktikannya, baik itu dalam tulisan orang-orang yang tadi ya, dan juga termasuk reporter juga harus ada keterampilan dalam berkomunikasi. Dan selanjutnya ini especially dalam bahasa lisan, maka berita yang udah jadi tadi, yang sudah diolah ya, yang sudah finalnya, bisa dibacakan oleh newscaster ataupun newsreader, kemudian bisa disampaikan juga dalam bentuk siaran oleh news anchor. Selanjutnya, pilihan lainnya bisa atau memungkinkan oleh anchorman ya. Anchorman ini langsung secara spontan, biasa ada live report. Nah, live report itulah anchorman. Nah, yang ini, yang news presenter, biasanya berkaitan dengan show ya, penampilan-penampilan, ataupun berita-berita yang memang bisa disampaikan melalui TV, radio, dan internet. Maka di sini lebih informal. Sisanya formal ya. Lebih resmi sisanya. Maka yang kita bisa tindak lanjuti sebagai pembelajar bahasa Inggris di level kelas 12, ada struktur umum yang ada di teks news item ini. Yang pertama, newsworthy events berkenaan dengan format singkat yang menyampaikan terkait eventnya, baik itu melibatkan orang-orangnya ataupun settingnya. Kemudian background events, ini mengelaborasikan terkait dengan apa yang terjadi, latar belakang sehingga sesuatu terjadi. Karena tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, salah satu contoh beritanya, ada yang berkaitan dengan fenomena alam, ataupun berkaitan dengan prestasi, dan lain sebagainya, yang bisa menjadi events of the day. Maka ada latar belakangnya. Sehingga memperbaharui pengetahuan kita tentang event yang ada, mengupdate event yang ada, mengakses berita, menjadi suatu hal yang nampaknya perlu begitu, dikarenakan ada ilustrasi seperti ini, ada analogi seperti ini. If there is, jangan sampai no news
is good news kayak gitu. Jangan sampai tanpa berita malah menjadi berita yang baik. Harus senantiasa mengupdate berita-berita di sekitar kita atau kabar-kabar di sekeliling kita khususnya. Selanjutnya source. Source itu yang tadi ya, partisipasi ahli. Biasanya disampaikan melalui indirect speech. Nanti ahlinya menyampaikan tetapi kalimatnya tidak langsung. Ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung untuk aspek kebahasaannya. Contohnya seperti ini. Nah, yang ini yang direct and indirect speech-nya, maka ahlinya, orangnya, narasumbernya itu Rocky Asikin, yang ini. The head of Kendari Sartim. Meskipun event of the day, namun karena diolah terlebih dahulu, maka ada proses-prosesnya, maka di sini menggunakan the use of past tenses. The use of past tenses. Menggunakan keterangan waktu yang keterangannya lampau begitu. Bisa dilihat di kata kerjanya. Antara yang di sini yang ini ya, yang biru ada head di sini maka lampau. Kemudian were juga itu lampau keterangannya sebetulnya. Selain kata keterangan waktu ada bisa dilihat dari kata kerjanya, the use of verb. Selanjutnya the use of passive voice. Passive voice di sini bermakna ter begitu ya, atau di awalnya, ditemukan, diselamatkan seperti itu. Itulah passive voice. Dan yang ini seringkali ditanyakan ya oleh kelas sebelumnya karena memang aspek-aspek kebahasaan dalam bahasa Inggris ini perlu diperdalam. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan berkaitan dengan hal ini boleh disampaikan. Boleh yang dari awal juga dari pengertian sampai sesi kali ini. Nah, di sini aspek kebahasaan yang perlu kita dalami dan sebetulnya timeless juga memang seringkali muncul. Nah, kita coba kenali istilah-istilahnya. Yang pertama, past tense ini tentu ada yang sedang dilakukan, tetapi di waktu lampau. Ada yang telah dilakukan, di waktu lampau juga. Yang kayak had been tadi, itu yang telah dilakukan. Kemudian, past continuous ini yang sedang dilakukan untuk menggambarkan kegiatan tersebut sedang dilakukan saja, tetapi di masa lampau. Kemudian, adverb of manner. Manner itu dengan cara ya, berkenaan dengan cara bagaimana seseorang melakukan sesuatu. How. Jadi kata kuncinya ini how. Misalkan seseorang ini menulis dengan cepat atau mengupdate informasinya dengan cepat. He updates the information quickly, dengan cepat begitu. Kemudian seseorang mengendarai dengan hati-hati. He drives the car carefully, begitu kan? Nah, itulah dengan cara. Contoh lagi, selain yang ly, ada juga ly itu akhiran ly ya, ada juga kata sifat yang tidak bisa diakhiri dengan akhiran ly atau ly. Misal, he is good at speaking English. He speak English well, bukan goodly tetapi well begitu. Itulah adverb of manner, dengan cara dia berbahasa Inggris dengan dia bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris dengan baik begitu. Kemudian adverb of time and place, tentu ini juga tidak kalah penting. Setting waktu, setting tempat. Selanjutnya kata kerja, menggunakan kata kerja kedua pada umumnya terkait dengan informasi-informasi bisa menggunakan kata kerja ini. Selanjutnya kata sifat yang membentuk kata benda, a beautiful day, a large field atau a green field,
menggambarkan tempat itu seperti apa sangat memungkinkan karena harus disampaikan setting tempat dan waktu kan. Nah, ini bisa dimanfaatkan yang nomor 5. Atau bisa kita cek di berita tersebut ada atau tidak begitu. Kata sambung sebetulnya ini menggambarkan sebab akibat. Kalau N berkaitan, but berlawanan, so kesimpulannya jadi, because sebabnya apa, for and or. Selanjutnya time connectives menggambarkan alur dari berita itu sendiri. Pronoun kata ganti karena tentu banyak hal yang sering disebutkan. Nah, apabila disebut lebih dari satu kali, bisa mengganti dengan menggunakan pronoun ini atau kata ganti ini. Misalkan someone report ya, someone report the news. He or she, nah seperti itu. Jadi menggantikan reporter itu. Reporter bisa diganti dengan kata ganti he or she, kata gantinya. Tergantung profesinya apa. Kalau tunggal, he or she. Passive voice yang tadi sudah ada di contoh, kemudian direct and indirect speech juga. Yang indirect speech khususnya sudah ada di contoh. Jadi seperti itu untuk pembahasan berkenaan dengan news itemnya, dan untuk pertemuan kali ini insya Allah kita coba beberapa aspek yang ada di aspek kebahasaan, kemudian konsep dasar berkenaan dengan news item. Untuk yang news itemnya ada 5 latihan ya, bukan 5 latihan, 5 soal saja, 5 soal pilihan ganda. Kemudian sisanya yang aspek kebahasaan ini ada 10, tetapi berkenaan dengan ini saja, passive voice, pronoun, dan juga pas passive voice, dan juga pronoun, kemudian adverb of manner. Sedikit demi sedikit kita coba review sebelum nanti kita mengakses berita-berita yang ada. Berita-berita yang ada khususnya dengan media yang kredibel begitu ya, yang reputasinya baik, tentu sangat bagus untuk asupan untuk memperdalam kebahasaan kita begitu, untuk supaya kita benar-benar master menguasai aspek-aspek kebahasaan yang ada begitu. Dan juga tidak mengecoh kita. Terkadang artikel-artikel tertentu malah mengecoh kita karena keterkaitan antara satu paragraf dan paragraf yang lainnya tidak sinkron. Nah, yang media yang kredibel insya Allah sinkron, sehingga lebih memudahkan kita dalam mempelajari bahasa Inggris. Silahkan bila ada pertanyaan sebelum linknya nanti dibagikan ya. Gak ada, Pak. Baik, persiapan linknya terlebih dahulu ya.
Silahkan Ananda akses link quizisnya. Sudah disampaikan di kolom chat juga atau bisa membuka joinmyquiz.com. Lebih mudah, lebih disarankan menggunakan link yang sudah disampaikan di kolom chatnya. Alhamdulillah sudah ada 2 orang. Yang lainnya silahkan bisa mengakses quiznya. Sudah ada Ananda, Taufik, dan Hamka. Alhamdulillah sudah bertambah ya 5 orang. Sedang proses barangkali. 7. Baik, Bapak mulai dulu ya. Diharapkan bertambah jumlahnya.
Baik, alhamdulillah sudah 12 orang per 13. Yang ada yang belum masuk berarti ya, karena ada 15 orang, 2 orang lagi. Baik, karena ini bentuknya latihan, kita bahas sama-sama ya. Dimulai dari per leaderboard-nya dulu saja. Silahkan Ananda Alif, boleh dibacakan nomor 1 beserta jawabannya ya. Ya, silahkan Ananda Alif. Dibaca aja, Pak. Ya, dibaca sekaligus dijawab ya. Okay. Dad is a very bad dancer. He dances very badly. Very badly. Good. Kalau yang Pak. A bad-nya salah kenapa? Kalau yang A bad nggak tepat ya. Kira-kira kenapa ya? Sama ya dengan ini mungkin ya. Iya. Nah, maka di sini nggak bisa seperti ini karena menggambarkan cara. Kemudian yang worst salahnya kenapa? Tidak tepat karena beda artinya, Pak. Bagaimana Nanda Alif? Ya, Ananda, tadi bagaimana? Bad, worse, Kalau worst, good, better. Nah, itu apa tuh? Bad, worse, good, better. Worse itu maknanya dalam bahasa Indonesia apa, Ananda Alif? yang terburuk, Pak. Ya, yang lebih buruk atau bahkan yang terburuk. Jadi sama sekali tidak menggambarkan cara ya. Iya, benar. Ya, betul. Good. Thank you Ananda Alif. Iya, Pak. Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh Ananda Alif, di sini terlihat sekali bagaimana penerjemahan akan sangat berbeda begitu ya. Jadi jika kita tahu maknanya, maka yang paling logis bisa nih diisi he dances very bad. Nah, tapi kan di sini sudah disampaikan bad ya, a very bad dancer. Nah, di sini dua-duanya kata sifat bad sama worse ini. Worse juga menggambarkan jenisnya komparatif. Komparatif itu yang lebih. Nah, ini lebih atau bahkan yang terburuk begitu, seperti yang Ananda Alif sampaikan. Jadi tentu mengalih bahasakan sangat penting dan tentunya alhamdulillah pembelajaran-pembelajaran di waktu lalu insya Allah bisa sangat bermanfaat ketika ada latihan seperti ini. Selanjutnya Ananda Hamka. Hadir, Pak. Baik, silahkan dibacakan sekaligus jawabannya. Yang you are a quick learner, Pak. Betul. You are a quick learner. You learn very, jawabannya quickly, Pak. Quickly. Yang A gimana tuh? Yang ini, yang awal. Kalau quick doang, gimana ya Pak? Maksudnya kesannya nggak pas gitu, Pak. Betul, nggak pas ya. Maknanya kalau quick itu kan Cepat doang. cepat saja. Nah, yang kita cari berarti mannernya ya, atau cara begitu. Kalau quietly? Diam, Pak. Atau sunyi gitu. Dengan sunyi ya, dengan sunyi. Tetapi belum tentu pembelajar yang cepat belajar dengan sunyi juga. Good. Maka yang paling betul quickly. Thank you Ananda Hamka. Siapa? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, dari dua perwakilan tadi
insya Allah sudah tergambar ya berkenaan dengan cara ini. Jadi yang berakhiran dengan ly ataupun akhiran li ini tentu menyampaikan caranya. Bisa careful, kok ada notif. Bisa careful, carefully, dengan hati-hati, slowly, slowly, dengan lambat begitu. Jadi di beberapa kesempatan pasti ini muncul begitu kata keterangan ini karena menggambarkan bagaimana cara orang melakukan sesuatu. Orang pembelajar yang cepat caranya dengan cepat belajarnya. Very bad dancer, penari ya, yang berdansa dengan yang dancer yang buruk, istilahnya dancer yang buruk, maka dengan buruk dia berdansa begitu. Selanjutnya the next one will be Firza Darmawan. Silahkan. I'm good at cooking. I could. Jawabannya well, Pak. Well, why is goodly wrong? Kenapa yang goodly tidak tepat kira-kira? Kayak nggak sesuai aja gitu, Pak. Tidak sesuai ya. Ya. Bahkan mungkin tidak ada ya istilah goodly ya. Iya, Pak, nggak ada. Ya, nggak ada. Selanjutnya yang good, mungkin mirip ya dengan yang sebelum-sebelumnya. I cook good. Jadi saya memasak bagus. Kan penerjemahannya juga kurang pas. Nah, yang ini udah mulai pas passive voice. Coba kita cek. Ananda Lutfi. Mungkin ini agak menantang. Silahkan Ananda Lutfi. Kira-kira yang mana yang nomor 4? Yang paling bawah, Pak. Oke, dibacakan terlebih dahulu. Many cars were made in Japan last year. Were made in Japan last year. Iya. Oke, kalau is made, letak ketidaktepatannya di mana? Itu karena mobilnya banyak dan lampau, Pak. Jadinya pakai were. Oh, lampaunya terlihat di mana nih? Dari last year. Last year. Oke, maka are made juga. Are made kan sudah memenuhi kriteria jamak ya? Iya. Ya, tapi tidak tepat karena ada last year. Was made. Kalau was untuk tunggal atau jamak? Untuk yang tunggal. Oke. Kalau yang presentnya was itu adalah untuk yang masa sekarang? Yang apa, Pak? Yang kan ada lampau dan juga ada masa kini. Nah, untuk masa kini, was itu gantinya apa? Was itu bisa pakai is. Nah, oke. Good ya. Good job, Ananda Lutfi. Ya, Pak. Ya, thank you. The next one will be Ananda Farhan Firdaus. Bir, Pak. Oke. Please read the question. Silahkan dibacakan. A bicycle Good. were stolen in the park yesterday. Yang tadi yang dijawabnya yang D ya? Iya, Pak. Oh iya. Kira-kira bicycle-nya ada berapa? 1, Pak. Oh, jadi was ya, Pak. Good. Ya, Was jadi stolen. was stolen. Iya, Pak. Ya, was stolen. Yang is sama seperti tadi ya. Kalau yang is untuk masa kini, tetapi kata keterangan lampaunya ditunjukkan dengan kata apa, Ananda? Yesterday. Yesterday. Good. Thank you. Terima kasih ya. Tadi Ananda Farhan Firdaus. Kemudian, oke. Yang ini masih sama konteksnya. Ananda Gazi, boleh. Yang nomor 6.
Nomor 6, Pak. Ya. Our school was built in 92. 1902, Oke. Pak. 19 and ya, 1902. 1902 juga bisa, 1902 juga boleh, betul. Jadi jawabannya yang was built. Maka sekolahnya ada berapa di sini? 1, Pak. Kalau ada our, tetap ya. Jadi yang mendampingi our school ini was karena pengaruh our atau karena pengaruh schoolnya? Gimana, Pak? Yang lebih berpengaruh yang mana supaya jawabannya was built? Our atau school? School. School ya. Karena our itu hanya mendampingi school saja. Mendampingi school saja bisa contoh-contohnya mohon izin menginformasikan. Selain our juga ada my school, your school dan lain sebagainya. Their school, tapi tetap satu begitu. Dan jawabannya sudah tepat yaitu was built. Oke. The last question of past passive voice will be explained by Farhan Naufal yang nomor 7. The pictures were painted by Picasso. Oke, were painted. Maka picture-nya bisa diketahui ini jumlahnya berapa? Banyak. Satu ya? berarti. Banyak ya, lebih dari 1 karena tidak disebutkan jumlahnya berapa. Maka jawaban yang benar were painted. Kenapa tidak were painting? Nggak tahu Pak, lebih enak aja gitu painted Oh, iya. daripada paintingnya. Oke. Untuk yang were painting ini, kecuali yang paling memungkinkan sih was painting. Picasso was painting these pictures at, nah disebutkan kapannya. Nah itu sedang membuat ya, atau membuat ya, painted, membuat gambar-gambar misalkan, melukis, sedang melukis, itu painting. Nah kalau painted dilukis begitu. Itulah perbedaannya. Maka yang penguatan untuk kita semua dari pertanyaan yang sudah dijawab tadi, betul lebih enak yang ini karena memang maknanya pasif, dan dilukis. Ya, nuhun Ananda Farhan. Lanjut lagi. Nah, sudah ke Regan. Sudah ke Ananda Regan. Iya, Pak. Ya, silahkan disampaikan. Nomor 8. Ini dibaca dulu questionnya. Ya, dibaca dulu questionnya. Please read the question first. What do you mean you do not understand your homework? It's not that difficult. It is not that difficult. So it Jawabannya it. Kira-kira it nunjuk ke mana? Ke yang difficult-nya. Ya, yang difficult-nya apa nih? Homework-nya. Nah, good. Bagus. Nah, jadi it is not that difficult. Nah, yang sulit itu adalah homework-nya, maka homework bisa digantikan oleh it. Meskipun homework jumlahnya banyak, lebih dari 1, tetap kata gantinya it. Dan tidak diperbolehkan menggunakan s. Bagus ya jawabannya Ananda Regan. Apa? Next question. Scroll dulu. Raka. Ananda Raka. Ya Pak, hadir Pak. Okay, this one. Number 9. My parents are funny people. They make
make jokes all the time when we're together. Yang they, Pak. Yang D They. ya. Ya. Merujuk kemana kira-kira? They-nya? Ke my parents. My parents. Selain my parents ada lagi tuh. My parents masih ada rujukan juga nih. Funny people ya. Funny people. Ya, Ya. bagus. Jadi memang di sini 3. Jadi kata ganti itu sebetulnya selain yang ini ya, yang personal seperti ini, I, we, they, he, she, it. Selain I, we, they, he, she, it, bisa juga seperti ini, funny people bisa menggantikan, namun menggunakan istilah lain dari my parents ini, menggambarkan parents-nya kayak gimana. Oke, Bapak kira yang ini juga yang pronoun sudah. Nah, kita udah mulai ini ke yang use item-nya. Tadi aspek kebahasaannya, karena banyak yang pas, dan alhamdulillah banyak yang menguatkan tadi dari Ananda 12.1, yang pas passive voice kayak gimana, pronoun kayak gimana. Dan tadi funny people juga, maka di use item juga banyak yang bisa menggantikan istilah-istilahnya dengan istilah yang lain begitu, selain dengan I, we, they, he, she, it juga. Lanjut lagi Ananda M. Taufik, Muhammad Taufik. Ada? Sudah bertambah ya. Ananda Taufik, standby kah? Ada ini mungkin ya, ke belakang dulu. Tadi itu Hasbullah. Silahkan Ananda Hasbullah. Rafli, Ananda Rafli, ada? Rafli Rosid? Ada Ustadz, ada. Alhamdulillah. Baik, number 11. News item is a text that yang paling atasnya Ustadz ya. Oke. Yang paling atas ya. Yang Critical present analysis on events or works for readers. Oke. Jadi bisa kemungkinan 2, selain yang itu bisa juga yang ini ya. Yang mana lagi kira-kira yang mendekati maknanya selain yang A? Di antara ketiga ini. Yang kedua ini design to describe itu menggambarkan langkah-langkah. Kemudian yang ketiga menginformasikan kepada pembaca terkait events of the day atau is located near photos that gives important information. Nah, kira-kira yang mana? Menginformasikan lokasi yang paling bawah ya Ustadz ya. Is located. Is located near, lokasi berkenaan dengan gambar-gambar. Gambar-gambar. Ini yang ketiga peristiwa, ini langkah-langkah, ini dokumentasi begitu. Kira-kira yang mana? Peristiwa-peristiwa atau event-event, langkah-langkah atau dokumentasi foto saja? Kalau berita ada peristiwa-peristiwa. Nah, good. Berarti yang ini ya. Informs reader about events of the day. Baik, lanjut. Mungkin this will be the last. This will be the last ya, karena partisipannya baru 13. Yang lainnya nanti bisa juga
bisa mengakses linknya juga ya. Weekend yang mana ya? Yang ini saja. Number 12, Ananda Haikal. Ya, Pak. Ya, silakan disampaikan ya. Saya tadi lagi jajan, Pak, jadi nggak ini, Pak. Jadi cepet, jadi kayak ngasal gitu. Oh iya. Tapi kayaknya udah tahu nih jawabannya nih, yang nomor 12. Yang mana, Pak? 12? Ya. Langsung isinya atau soalnya dulu, Pak? Dibacakan dulu. You sorting news has same meaning with the sentence below. Expect gosip, Pak. Gosip. Tapi yang di TV-TV banyak gosip gimana tuh? Apa, Pak? Di TV-TV banyak sekali beredar gosip. Kira-kira menurut Ananda gimana? Kan gosip banyak bohongnya, Pak. Oke, good. Thank you Ananda Haikal. Insya Allah sudah terjawab tuh yang gosip. Nah, jadi yang gosip itu betul. Ananda Haikal insya Allah dan kita semua sudah memahami definisi dari gosip itu sendiri, meskipun di media televisi ada. Gosip itu tidak berdasarkan fakta, maka nggak bisa termasuk kategori newsworthy. Nggak bisa masuk kategori newsworthy atau berita-berita yang penting. Maka di sini sebagai pembelajar bahasa Inggris yang baik, kita bisa menyeleksi nih news yang seperti apa. Yang termasuk news yang baik tentu berkenaan dengan headline atau notable topic dan juga main event. Nah, baik. Nah, silahkan ya bisa memanfaatkan waktu apabila masih ada pertanyaan, mungkin kira-kira bagaimana menindaklanjuti news ini, begitu. Boleh. Sambil yang lainnya yang belum dapat linknya, meskipun tadi sudah ada beberapa yang bukan beberapa, bahkan banyak yang dibahas, tapi tidak apa-apa untuk memastikan saja. Sekaligus salah satu tanda kehadiran Ananda, boleh Ananda yang belum mengakses link tadi, boleh melalui kolom chat begitu ke Bapak, yang private saja. Dan diupayakan juga setelah pembelajaran ini setidaknya ada mengakses secara pribadi saja ya, mengakses secara pribadi, secara mandiri Jakarta Post. Silahkan googling Jakarta Post. Nah, berita nasional boleh atau sports boleh. Yang penting akses bahasa Inggris kita udah mulai nih diperbaharui terus inputnya. Sedikit demi sedikit saja berita yang kita sukai pribadi. Begitu. Alhamdulillah sudah ada yang ngechat juga. Nah, silahkan ada lagi yang belum dapat linknya, silahkan ya. Mungkin perwakilan Ananda siapa ya? Ananda Prabu Ihsan. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup sesi akhir ini. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan Ananda Farhan. Boleh ini, Pak, minta mengenai materi yang tadi, Pak. Oh iya, betul. Insya Allah dibagikan di link Zoom ya, supaya kadang-kadang kalau udah ke kelas, udah fokusnya sudah ada lagi begitu kan, ada pembelajaran berikutnya. Baik, Bapak upload di sini ya, Ananda Farhan. Ya, Pak.
Ya, nuhun sudah diingatkan. Yang sudah masuk ada yang belum di absen ya? Alhamdulillah sudah masuk ya. Nah, bisa dibagikan ke grup kelasnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan kalau masih ada yang belum di absen. Sudah sepertinya ya. Tapi dicek dulu. Oke. Baik, alhamdulillah dokumen juga sudah ada ya. Boleh Ananda Lutfi mewakili semuanya berkenaan dengan pembelajaran kali ini, apa yang telah dipelajari kali ini begitu. Bisa disampaikan ke kelas ya, perwakilan. Tentang berita, Pak. Tentang berita. Nah, sejauh yang Ananda Lutfi simak, kira-kira apa saja aspek yang penting berkenaan dengan berita itu sendiri? Berita yang up to date dan tidak hoax, Pak. Berita tentu yang tidak up to date dan tidak hoax. Dan kenapa berita itu bisa mempengaruhi keterampilan berbahasa Inggris kita, khususnya berita dalam bahasa Inggris? Kalau koran karena kita sambil membaca, jadinya sambil melatih bahasa Inggris. Kalau dari TV itu mendengarkan listeningnya itu, Pak. Mendengarkan orang membaca grammar-grammarnya itu. Oke, sesuai dengan profesi yang tadi disebutkan ya, ada newsreader, ada editor, dan lain sebagainya dalam bentuk tulisan. Kira-kira formatnya, misalkan yang sudah diolah begitu, kira-kira formatnya bagaimana yang dalam bahasa Inggrisnya? Apakah sama dengan artikel biasa yang beredar di internet atau seperti apa? Kira-kira yang kita baca medianya harus seperti apa sih, Ananda? Kan kadang-kadang banyak artikel dalam bahasa Inggris, tetapi terjemahannya agak kurang pas gitu. Nah, kira-kira
tipsnya seperti apa supaya medianya pas atau bahan Harus bacaannya pas? harus ada editnya Pak, Harus ada editnya ya, harus ada editornya. sama sub apa itu saya lupa tuh yang ada subnya Pak. Oh, Ngomong source tadi. ya, ada sumber-sumber yang Ya. mendukung. Nah, jadi medianya, referensinya harus udah reputasinya bagus nih. Nah, Jakarta Post itu bisa untuk yang writing tadi, yang sesuai dengan dokumen yang Bapak bagikan di kelas. Terima kasih Ananda Lutfi, insya Allah sudah ada gambaran terkait dengan pembelajaran sesi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan sudah, kemudian tadi juga aspek-aspek kebahasaan dasar sebelum nanti kita menerjemahkan mungkin ya secara langsung saja, secara mandiri kita coba baca-baca terkait berita sehingga bisa PDLT terus dalam mengakses berita-berita bahasa Inggris atau konten-konten bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya Bapak tutup atau kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Silahkan Ananda boleh memanfaatkan waktu luangnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, nuhun.